Salam dan selamat berjumpa dengan jemaat yang dikasihi. Sekali lagi pada hari ini kita bertemu di dalam ibadah Paskah, walaupun tidak seperti biasa di mana kita berkumpul secara jemaat tetapi masing-masing di tempat sendiri. Namun saya percaya bahwa suasananya masih hangat karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan Yesus mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, saya adalah orang yang ketiga ataupun yang keempat bersama-sama dengan mereka. Dan pada hari ini, pada saat ini, saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu terjadi di kalangan kita. Nah, sebelum kita masuk di dalam khotbah,
Mari saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan pencipta langit dan bumi, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami berkumpul untuk merayakan Paskah, di mana pada hari raya Paskah, darah yang kudus itu, darah Yesus yang menyucikan segala dosa, bahkan melenyapkan semua penyakit-penyakit, tercurah bukan saja di Golgota, tetapi bermula daripada balai pengadilan. Darahmu sudah tercurah, dan sepanjang jalan sehingga ke Golgota, darahmu terus bercucuran. Dan kami tahu Tuhan, darahmu yang tercurah itu bukan satu kebetulan, tetapi itulah rencanamu. Karena darah Tuhan adalah darah yang mengandungi kehidupan. Dan kehidupan itu mula memberi kehidupan kepada bumi yang sudah kering, kepada manusia yang sudah jauh daripada Engkau. Lalu pada hari ini Tuhan, waktu kami mau belajar daripada Paskah, kami akan mengalami Engkau dengan luar biasa sekali. Satu pengalaman yang baru yang belum pernah kami alami sebelum ini. Terima kasih Tuhan, saya berdoa supaya Roh Kudus menyertai penyampaian firman, biar semua ucapan yang disampaikan keluar dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus, sehingga ia akan menjamah hati dan roh kami, dan kami sungguh-sungguh akan diperbaharui, akan direstorasikan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur semua ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Nah, pada hari ini pembacaan kita ataupun teks kita diambil daripada Matius pasal yang ke-27, mula daripada ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33. Mari kita baca dulu. Matius 27 ayat 25 hingga 33. Bunyinya begini. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahnya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali kota, wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kireni yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Nah, hari ini saudara-saudara, kita merayakan ataupun beribadah sempena Paskah. Kalau menurut Alkitab, sepertinya Yesus dicatatkan merayakan hanya 2 kali. Tetapi saya percaya Yesus merayakan Paskah lebih daripada itu. Mungkin lebih daripada 20 kali. Tetapi Alkitab mencatatkan hanya di dalam Lukas 2:42, waktu Yesus usia 12 tahun, dia merayakan Paskah bersama dengan
orang tuanya di Yerusalem, dan yang kedua dicatatkan sebelum Yesus ke Golgota. Nah, tajuk khotbah kita pada hari ini adalah kuasa salib dan Simon Kirene. Kalau kita lihat kepercayaan orang-orang Israel, ada 3 perayaan yang terutama, walaupun di dalam Imamat 23 itu menceritakan tentang 7 perayaan, tetapi daripada 7 itu 3 adalah yang terutama. Seperti dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16. Satu daripadanya adalah perayaan Paskah, yang satu adalah Pentakosta, dan yang satu lagi adalah perayaan Pondok Daun. Nah, Paskah ini dia dikenali juga sebagai perayaan roti tidak beragi, dan ini bermula waktu orang Israel baru mau keluar daripada Mesir. Dan ini dirayakan mengikut kalender orang Yahudi pada bulan Nisan. Di dalam Alkitab, di dalam Keluaran menceritakan bagaimana cara orang-orang Israel ataupun orang Yahudi merayakan Paskah. Dikatakan pada hari yang ke-10, yaitu pada bulan Nisan, mereka menangkap dan mengurung seekor domba, boleh juga kambing, yang usia dia 1 tahun. Dan pada hari yang ke-14, dikatakan pada sebelah petang, in between the evening, maka anak domba tadi disembelihkan, dikorbankan, dan darahnya itu diambil untuk menyucikan dosa manusia. Nah, sebelum kita pergi kepada Paskah, sebab tema khotbah kita pada hari ini adalah salib dan hubungannya dengan Simon orang Kirene. Kalau dulu, waktu zamannya ataupun eranya kerajaan Romawi, ada 3 bentuk hukum yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Satu daripadanya adalah hukum disalibkan, hukum mati dengan cara menyalibkan, yang dipanggil sebagai krup. Yang kedua adalah krimatio. Krimatio artinya dia dibakar. Kita ingat orang yang dibakar adalah Thomas. Dan kalau kita pergi ke kitab Daniel, pasal yang ke-4 itu menceritakan tentang 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga dibakar. Tetapi ternyata mereka tidak hangus. Nah, hukuman yang ketiga, hukum mati yang ketiga dilaksanakan dengan cara potong kepala, yang dipanggil sebagai dikolatio. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, kita dapat melihat skenario sebelum Yesus sampai ke Golgota. Dikatakan kalau kita lihat daripada di dalam pasal 27 itu, daripada ayat yang pertama, kita dapat melihat bahwa selepas Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, mereka bawa dia ke rumah imam besar, kemudian dibawa ke Pilatus, di mana dia diadili di gedung pengadilan. Dan selepas itu kita tahu dia punya cerita. Dia disesah, dia dipukul, dia diolok-olok, macam-macam lagi. Dan sebelum Pilatus menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, dia memberi satu tawaran. Tawarannya adalah sama ada mereka mau terima Yesus yang dipanggil Barabas, ataupun mereka mau Yesus Kristus. Sebab biasanya pada hari-hari perayaan, kerajaan akan memberi pengampunan ataupun melepaskan orang-orang tertentu. Dan dikatakan ada seorang yang sangat jahat, namanya Yesus Barabas. Dan
memang apa yang dilakukan oleh Yesus Barabas ini sangat-sangat teruk. Dan kalau saja mereka boleh mengingatkan apa yang dilakukan, boleh mereka menolak Yesus Barabas dan terima Yesus, ataupun mohon supaya Yesus Kristus itu dibebaskan. Tetapi oleh karena mereka itu, orang-orang Yahudi itu, pemimpin-pemimpin agama itu, mereka dikuasai oleh rasa dengki. Dikatakan kesalahan Yesus, sabitan Yesus untuk dia disalibkan adalah karena mereka dengki. Itu dia punya alasan. So ada seorang hamba Tuhan yang membuat penelitian. Dia mengatakan bahawa sabitan Yesus itu, the conviction of Jesus, adalah the greatest miscarriage of justice. Maksudnya, satu pengadilan yang betul-betul tidak adil. Hanya kerana alasan dengki, Yesus disalibkan. Nah, semua itu kita sudah tahu. Sekarang ini kita lihat bagaimana Yesus dibawa daripada balai pengadilan, dan dia perlu dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Nah, inilah yang kita mau lihat, apa sebenarnya yang terjadi daripada balai pengadilan sampai kepada Golgota. Di ayat yang ke-32 dikatakan, waktu mereka keluar, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dan Simon Kirene ini dipaksa untuk memikul salib Yesus. Waktu menyelidik ataupun meneliti firman Tuhan daripada pasal ini, banyak yang timbul persoalan-persoalan. Adakah Simon Kirene ini secara kebetulan ataupun they stumble upon him untuk memaksa dia memikul salib Yesus? Nah, untuk itu mari kita lihat, mari kita perhatikan. Kita mau tahu siapa dia Simon Kirene ini yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dari mana dia datang dan kenapa dia ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa Simon orang Kirene ini, dia seorang Yahudi diaspora. Diaspora maksudnya orang Yahudi yang di perantauan, yang di luar daripada Israel. Kenapa mereka berada di luar itu banyak alasan-alasan. Ada di antaranya karena mereka itu menjadi tawanan perang seperti Daniel, Shadrach, Meshach dan Abednego dan lain-lain. Mereka dikalahkan oleh musuh dan dibawa kemana-mana. Dan mungkin ini satu daripada alasan kenapa Simon, seorang Yahudi, berada di Kirene. Dan mengikut catatan tertentu, di Kirene ada satu komuniti orang Yahudi yang jumlahnya sekitar 100,000 orang. Dan mereka ini biasa datang ke Yerusalem untuk memenuhi tuntutan agama, yaitu harus di dalam Ulangan 16 itu harus seorang lelaki Israel Yahudi itu datang ke Yerusalem 3 kali dalam 1 tahun untuk merayakan Paskah, Pentakosta dan juga Pondok Daun. Dan kita lihat bahwa Simon Kirene dia mengambil ketetapan untuk datang ke Yerusalem bagi merayakan Paskah. Itu tercatat di dalam Yohanes 19. Nah, ada yang mengatakan bahwa Simon Kirene ini dia datang lebih awal ke Yerusalem, mungkin antara 5 hari ataupun 1 minggu sebelum perayaan. Dan juga dikatakan bahwa dia datang bukan dia sendirian. Dia datang bersama dengan anaknya. Kalau di dalam Markus diceritakan bahwa Simon ada 2 orang anak, dikenali sebagai Alexander dan juga Rufus. Nah, dan mungkin juga dia datang bersama dengan satu family yang datang bersama dengan istrinya.
ini adalah satu perancangan yang dibuat oleh family untuk datang ke Yerusalem merayakan Paskah. Dan mungkin mereka sudah menabung, sudah menyimpan uang untuk beberapa waktu hanya dengan satu tujuan, mau merayakan Paskah. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Ada yang mengatakan bahwa waktu mereka sudah ada di Yerusalem, Simon dengan dua orang anaknya yang lelaki itu, yaitu Alexander dan juga Rufus, mereka berjalan-jalan sebab pada waktu itu ada orang bilang yang kucar-kacir di mana banyak manusia, banyak yang berteriak-teriak macam-macam, dan mereka itu datang hanya mau melihat. Tetapi waktu mereka sampai ke depan balai pengadilan itu, kalau mengikut manusia, kebetulan Simon itu berada di sana. Lalu orang-orang ataupun tentara Romawi ini memaksa Simon untuk memikul salib yang sedang dipikul oleh Yesus. Persoalan dia, kenapa mereka minta ataupun memaksa Simon untuk memikul salib Yesus? Ada beberapa andaian ataupun jawaban. Ada yang mengatakan mungkin mereka kasihan dengan Yesus. Sebab walaupun tentara-tentara Romawi itu ada yang jahat, ada yang bengis, ada juga yang mungkin berhati lembut sedikit, dan bila melihat Yesus sepertinya tidak mampu untuk mengangkat salibnya, lalu mereka cari jalan bagaimana untuk membantu Yesus. Dan tepat pada waktunya datang seorang yang dikatakan bertemu dengan mereka, bertembung dengan mereka, dan mereka paksa dia. Dan orang itu adalah Simon orang Kirene. Kalau kita lihat di dalam catatan yang lain, yaitu dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Simon itu yang dikenali ataupun disebut juga Niger, dan bersama dengan Lukius, mereka ini adalah orang daripada Kirene. Dan Niger itu maksudnya hitam. So mungkin si Simon ini dia berkulit agak gelap sedikit, dan itu sebab tentara Romawi ini mengambil kesempatan. Mungkin atas sebab dia punya warna kulit itu, mereka memaksa dia. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Mungkin di dalam hati Simon, waktu dia dipaksa untuk memikul salib Yesus itu, di dalam hatinya ada rasa marah dengan Yesus, ataupun di dalam hatinya jengkel karena dia dipaksa. Dalam hatinya mungkin dia berkata begini, saya datang ke Yerusalem ini bukan untuk diperlakukan begini, tetapi bukan saja saya dipaksa, tetapi saya juga diolok-olok. Kan waktu dia mengangkat salib itu, mereka yang bersama-sama dengan rombongan ke Golgota itu, mereka semua penuh dengan berbagai-bagai rasa benci, marah, iri hati, dengki dan sebagainya. Dan selain Yesus yang kita lihat diolok-olokkan, saya percaya bahwa si Simon ini juga turut diolok-olokkan. Hey, you blackie. Kan sebab dia gelap. Hey, you blackie, kau hitam. Cepat sedikit. Jangan kau takut. Nanti selepas ini kau punya raja akan memberi kau ganjaran. Kan sebab mereka itu mengatakan ataupun mengolok-olok Yesus. Yesus raja orang Yahudi. Dan memang Pilatus juga menulis Yesus raja orang Yahudi. Nah, alasan kenapa mereka memaksa Simon untuk mengangkat salib Yesus, ada satu yang mereka mau lakukan juga, yaitu drama ataupun sendiwara mengolok-olok. Kalau Yesus itu terus mengangkat salibnya,
mungkin mereka tidak ada peluang untuk mengolok-olok Yesus secara kau-kau. Nah, kan mereka mengatakan Yesus itu adalah raja. Sebagai seorang raja dia harus ada pelayan. Sebagai seorang raja harus ada dia punya pengikut-pengikut. Lalu mereka mengalihkan salib itu daripada Yesus kepada Simon, dan Yesus itu berjalan, dikatakan pada mulanya dia orang beri dia satu jubah ungu, tetapi kemudian ditukar lagi, diambil dia punya baju ungu, ditukar dengan baju asal dia, dan mereka taruh itu mahkota duri, dan mereka pukul dia punya kepala dengan bambu itu. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita di sini belum pernah mengalami bagaimana terkena duri, tercucuk duri. Apalagi kalau duri yang memang keras, sepertinya duri pokok limau. Saya biasa tercucuk duri itu sangat-sangat menyakitkan, saudara-saudara. Dan duri yang seperti itu mereka taruh di kepala Yesus dan mereka pukul dia punya kepala. Dan apabila kepala itu tercucuk dengan duri-duri itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi kalau kita lihat, saudara-saudara, dalam keadaan Yesus begitu disakiti ataupun sangat sakit, tidak pernah terkeluar ucapan marah, ucapan mengutuk, apalagi ucapan supaya orang binasa. Tidak pernah keluar daripada mulut Yesus. Karena ternyata Yesus menghidupi apa yang dia ajar, mengasihi orang, tidak sembarangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak memberkati, dan itu dia hidupi dalam keadaan yang sangat ekstrim. Dia tetap berpegang ataupun menghidupi apa yang dia ajar. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa Simon orang Kirene ini dikatakan dia sebagai pengikut Yesus. Kita lihat kalau pada waktu itu, saudara-saudara, mungkin si Simon Kirene ini dia sangat menyesal. Dan pada waktu dulu orang yang mengangkut ataupun mengangkat salib ini adalah orang yang sudah dilabelkan sebagai orang yang terkutuk, orang yang berdosa, orang jahat, yang memang layak untuk disalibkan setimpal dengan apa yang dilakukan. Tetapi kalau sekarang ini, saudara-saudara, saya pernah melihat, mungkin kamu juga pernah melihat, di mana saya pernah melihat di satu gambar di YouTube, di mana orang Filipina dia mengangkat salib sampai di satu bukit dan dia memang disalibkan, dan itu menjadi satu yang orang bilang sebagai satu penghormatan, honor. Sama orang memuji dia sebab dia mengikut ataupun meneladani Yesus. Tetapi adakah itu yang tuntutan Alkitab untuk kita? Ini juga terjadi di Brazil, juga di Argentina. Mereka memikul salib. Salib dahulu dengan sekarang ini berlainan. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Selepas memikul salib Yesus sampai di Golgota, saya percaya bahwa Simon dia tidak pergi ampai saja, dia pergi simpan saja itu salib yang dia tolong pikul tadi dan lari. Saya percaya bahwa dia turut menyaksikan, dia mau melihat episode yang seterusnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bukan saja Simon yang menyaksikan itu, tetapi dikatakan anaknya yaitu Alexander dan juga Rufus itu, mereka turut menyaksikan Yesus yang dibelasa bermula daripada balai pengadilan sampai ke Golgota. Mereka semua tahu itu. Dan akhirnya, saudara-saudara, oleh karena Simon dia mau mengetahui lebih, dia berada di sana. Dia melihat dan dia mendengar sendiri apa yang Yesus ucapkan ketika dia berada di kayu salib. Kita tahu bahwa ucapan yang pertama keluar daripada mulut Yesus ketika dia di atas salib adalah,
"Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Itu applicable ataupun masih berlaku sampai sekarang. Kadang-kadang kita ingat, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu dia punya akibat, tetapi sebenarnya kita tidak tahu. Sebab banyak orang-orang ataupun manusia-manusia ini hatinya digelapkan oleh kuasa kegelapan sehingga dia tidak dapat melihat, dia tidak boleh berfikir secara rasional. Nah, dan seterusnya kita tahu ada 7 ucapan Yesus yang di kayu salib itu. Yang terakhir apa yang dia ucapkan? "Kepadamu," dia bilang, "Bapa, kepadamu aku serahkan rohku," dan selepas itu dia mati. Nah, semua ini didengar oleh Simon Kireni. Semua ini dia lihat. Kenapa manusia yang begini, kenapa ada manusia yang begini luar biasa? Dan selain daripada itu, kalau kita membaca tentang kematian Yesus itu, terjadi gempa bumi, terjadi kegelapan. Dia mengalami semua ini. Dan dari sana saya percaya bukan saja dia memikirkan, tetapi Roh Kudus turut bekerja di dalam kehidupannya sehingga Simon daripada Kirene ini dapat mulai melihat siapa Yesus ataupun siapa pemilik salib yang dia tolong pikul itu. Kita lihat saudara-saudara di akhir daripada kehidupan Simon daripada Kirene ini, dia menjadi seorang daripada nabi. Di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 15 ayat 32 dikatakan bahwa Simeon, walaupun itu Simeon tetapi itu sebenarnya adalah Simon orang Kirene. Dia jadi pengajar dan dia jadi nabi di gereja di Antioquia. Nah, kenapa ini boleh terjadi? Adakah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Simon Kirene ini sehingga dia menjadi satu daripada orang yang dikatakan pengikut Yesus? Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul juga, di mana waktu Paulus dan Silas mau pergi menginjil ataupun di dalam mission trip mereka yang pertama itu, orang yang menumpang tangan ke atas Paulus, seorang daripadanya adalah Simon orang Kirene ini, sebab dia menjadi seorang nabi. Dan kalau kita lihat tentang cerita orang-orang Kirene ini, orang-orang Kirene mereka pada waktu pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, terdapat juga orang-orang Kirene. Dan saya percaya bahwa Simon daripada Kirene ini bersama dengan dia punya family, mereka juga menyaksikan pencurahan Roh Kudus dan akhirnya mereka menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita boleh lihat daripada pengalaman Simon Kirene ini? Simon Kirene dikatakan dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kalau kita membaca, saudara-saudara, satu daripada tuntutan Yesus adalah siapa yang mau mengikut aku harus dia menyangkal diri, harus pikul salib dan ikut Yesus. Tetapi ternyata di sini, saudara-saudara, apa yang terjadi? Simon Kirene dia mengikut Yesus dan dia juga pikul salib, padahal dia belum percaya kepada Yesus. Dia ikut Yesus, dia pikul salib, belum percaya. Tetapi orang-orang Kristen banyak yang sudah percaya dengan Yesus, tetapi mereka tidak mau memikul salib. Mau percaya Yesus, mau mengikut dia, tetapi tidak mau memikul salib. Ini yang jadi masalah, saudara-saudara. Apa itu salib? Kita tahu di dalam Alkitab mengatakan salib itu adalah pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan banyak orang yang mau hidup rileks, hidup senang-senang, hidup mewah saja, tidak mau mengalami kesusahan. Saudara-saudara, kalau kita tidak pernah memikul salib, tidak pernah mengalami persoalan-persoalan dalam kita punya kehidupan, mungkin kita belum
dianggap sebagai orang yang percaya ataupun kita belum pernah mengenal Yesus. Sebab orang yang mengenal Yesus pastinya dia rela untuk memikul salib. Kalau kita lihat sepatutnya siapa yang harus memikul salib ataupun menolong Yesus untuk memikul salibnya itu seharusnya Simon Petrus. Simon Petrus sebelum perjamuan kudus ataupun pada waktu perjamuan kudus itu Yesus menceritakan tentang dia akan dikhianati. Apa yang Simon Petrus katakan? Walaupun yang lain itu lari, saya tetap tidak lari. Saya rela pergi penjara, bahkan rela mati. Ini dia bilang, dia pergi mungkin dia pergi tepuk dada lagi. Ini Petrus orang Galilea, orang berani. Ya, itu versi Alkitab versi HCC. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang bila kita mengikuti Yesus, mari kita mau mengerti firman dengan jelas supaya jangan kita mudah terbangkit kita punya emosi. Kadang-kadang emosi ini adalah suatu yang merosakkan kita punya iman percaya kepada Yesus. Karena kadang-kadang dengan emosi kita boleh bertindak dan membuat keputusan yang tidak jelas. Nah, saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa Simon orang Kirene tidak percaya kepada Yesus, tetapi dia mengikuti Yesus. Dia memikul salib, tetapi akhirnya saudara-saudara diterbalikkan. Dia percaya Yesus, dia mengikuti Yesus dan siap memikul salib. Saya lihat dan saya perhatikan sebagaimana Yesus pernah mengatakan, kalau kita masih ingat tentang seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang begitu mahal, di mana Yudas Iskariot berkata begini, kenapa minyak ini disia-siakan, diboroskan, padahal ini dia punya harga sangat mahal. Lalu apa yang Yesus katakan? Saya katakan kepada kamu, di mana Injil ini diberitakan, nama wanita ini akan terus disebut. Perbuatannya turut disebut, walaupun namanya tidak disebut, tetapi perbuatannya akan disebut. Sama seperti Simon daripada Kirene ini. Di mana saja cerita tentang penyalipan Yesus itu diceritakan, nama Simon Kirene akan turut dinyatakan. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa apa yang terjadi dengan Simon Kirene ini bukan satu kebetulan. Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat apa yang dia inginkan di dalam kehidupan ini. Lalu dengan sesungguhnya dia bermuafakat, ada satu kesatuan di dalam keluarga, kita simpan duit, kita menabung, karena kita mau pergi ke Yerusalem, kita mau menyembah Tuhan, menyembah Allah yang hidup, Allahnya orang Israel. Itulah yang dia punya kerinduan, untuk pergi ke Yerusalem hanya untuk mau menyembah. Dan Tuhan tahu apa yang di dalam hati. Di dalam hati Simon ini. Dan kita tahu terjadi transformasi. Karena Tuhan sudah merencanakannya supaya di Yerusalem dia bukan bertemu dengan Tuhan semesta alam itu di Bait Allah, tetapi dia bertemu dia di Golgota. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana kita bertemu dengan Yesus dan apakah pertemuan kita, encounter kita yang pertama dengan Yesus itu telah mengubah kehidupan kita ataupun menjadi sesuatu yang menggairahkan, memberi semangat kepada kita untuk terus hidup. Saya ingat waktu saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya begitu seronok sekali, rasa senang, sehingga saya pernah mengatakan ini, sehingga saya pernah berdoa pada Tuhan begini,
Sebab saya rasa orang bilang selfish, mementingkan diri sendiri. Saya katakan begini, Tuhan, sekarang saya sangat yakin apa-apa yang terjadi dengan saya, kalau saya mati, saya pasti masuk di surga. Sebab saya boleh mengalami, saya boleh merasakan seperti saudara-saudara alami juga. Lalu ambillah saya cepat-cepat, artinya alias matilah. Matikan saya, bawa saya balik ke surga, supaya saya takut nanti makin lama, ataupun kalau lama-lama saya hidup di dunia ini, takut-takut terjatuh, takut-takut masuk ataupun melakukan dosa. Dan akibat melakukan dosa itu adalah penghukuman yang kekal. Ambil saya. Tetapi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, apabila kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata Dia akan memperpanjangkan kehidupan kita karena Dia ada maksud. Dia ada maksud untuk engkau bertemu dengan Yesus. Kita bertemu dengan Yesus, kita diselamatkan, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi rencana Tuhan untuk kita itu sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan Simon Kirene ini juga begitu luar biasa cara Tuhan merencanakan sehingga dia adalah orang yang pertama mengalami keajaiban kuasa darah Yesus yang sudah mulai tercurah itu. Dialah orang yang pertama yang merasakan ataupun come in contact, yang menyentuh, yang mengalami darah yang memberi perubahan dalam kehidupan, transformasi dalam kehidupan. Darah anak domba Allah yang kudus itu. Simon orang Kirene, yang dia tidak sangka-sangka mengalami itu, menikmati itu. Dia adalah orang yang pertama yang melihat Yesus muka dengan muka. Saya tidak tahu siapa di antara kita di sini yang pernah melihat Yesus, mungkin di dalam mimpi ataupun di dalam penglihatan. Kalau kamu pernah melihat Dia, itu sangat luar biasa. Banyak orang yang cuma melihat Dia dari jauh dan tidak begitu jelas. Tetapi Simon Kirene, dia melihat Yesus Juru Selamat, Tuhan semesta, pencipta langit dan bumi, dan bahkan dia punya pencipta sendiri. Dia melihat face to face, saudara. Nah, saya kira kalau pada hari ini kita bertemu dengan Simon daripada Kirene dan kita tanya sama dia, saudara, adakah engkau rasa menyesal ataupun rasa marah dengan apa yang engkau alami? Engkau dipaksa, engkau diolok, bahkan mungkin ditendang dan macam-macam lagi. Saya percaya Simon akan mengatakan begini, kalau saya ada kesempatan lagi, walau 1,000 kali, saya akan melakukannya kembali. Karena itulah saja satu-satunya pelayanan yang terbaik yang saya boleh beri. Itu saja satu-satunya penghormatan yang saya boleh terima, yaitu melihat Yesus mengalami perubahan, transformasi kehidupannya gara-gara come in contact dengan darah Yesus. Karena tujuan dan maksud Yesus datang ke dunia ini, satu daripadanya adalah untuk mencurahkan darahnya. Karena Alkitab mengatakan di dalam darah itu ada kehidupan. Itu sebabnya Yesus datang untuk mencurahkan darahnya. Dan orang yang pertama yang menikmati kuasa darah Yesus itu adalah Simon orang Kirene. Dan di mana dia mengalami itu? Di Golgota. Melalui salib yang dia pikul, dia mengalami satu perubahan. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengar tentang Simon daripada Kirene. Saya percaya
mungkin ada kita mengatakan bahwa Simon itu wah begitu berbahagia, begitu beruntung dia karena dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu dia tidak sadar. Apabila dia punya kehidupan itu sudah diperbaharui, baru dia melihat, baru dia mengerti, dan itu sangat-sangat membahagiakan dia. Sehingga dikatakan catatan-catatan yang lain mengatakan bahwa Simon Kireni dan anak-anaknya dan istrinya itu ada orang yang sangat mengasihi Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul menceritakan Paulus mengirim salam. Dia katakan, sampaikan salamku kepada Rufus dan juga kepada ibunya. Ibunya itu yang juga adalah seperti ibu saya. Dan kalau Rufus itu adalah ibu kepada Rufus itu anak kepada ibu, seorang ibu. Ibu itu maksudnya adalah istri kepada Simon. Nah, Simon ada anak Alexander dan juga Rufus. Dan mengikut cerita yang seterusnya, saudara-saudara, Alexander akhirnya menjadi seorang martir ataupun seorang yang dibunuh oleh karena imannya kepada Yesus. Dan Rufus itu akhirnya menjadi pastor ataupun gembala di Spanyol. Yang seterusnya kita tidak tahu, tetapi apa yang terjadi adalah salib itu pasti membawa pembaharuan. Bukan salib yang orang pikul-pikul itu, tapi salib yang di Golgota itu. Dan salib itu bukan dia ada kuasa secara sendirinya, tetapi siapa yang ke salib itu, dan salib itu diubah sesuai dengan Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu Tuhan boleh ubah menjadi kebaikan. Nah, salib itu juga bicara tentang yang melambangkan kutuk. Tetapi apabila Yesus pergi ke sana, dia ubah itu menjadi satu pengharapan, satu simbol pembaharuan. Nah, inilah yang dialami oleh Simon dari Kirene. Saudara-saudara, setelah kita mengetahui ini, mari kita berdoa. Saya mau mengajak kita berdoa. Dan sebelum itu saya mau mengatakan begini, sambil kita tunduk, saya mau mencabar kita. Waktu Simon sudah mengenal Yesus, sudah ada encounter dia dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan tidak sia-sia, tidak rugi saya menabung begitu banyak, begitu lama, dan berjalan sejauh sekitar 1.300 batu daripada Kirene hanya pergi ke Yerusalem. Tidak sia-sia, karena semuanya sangat berbaloi. Kenapa sangat berbaloi, saudara-saudara? Dia mengalami kuasa darah anak domba Allah yang kudus itu di dalam kehidupannya. Dia juga ada kesempatan, walaupun berjalan begitu jauh, dia ada kesempatan untuk bertemu muka dengan penciptanya. Dan dia pasti berkata, what a blessed day. Satu hari yang sangat berbahagia, yang tidak pernah saya sesali. Nah, saudara-saudara, mungkin dia akan mengatakan begini, Yesusku sudah mendahului saya ke surga. Pasti nanti saya akan mengikut jejak dia. Karena dia yang memiliki surga dan dia pasti memberi jalan kepada saya untuk pergi ke sana. Dan apabila sampai di sana nanti, akan ada satu cerita yang disambung. Cerita tentang pengalaman di salib. Dan rupanya pengalaman itu adalah pengalaman yang
membawa dia kepada kekekalan. Nah, saudara-saudara, saya tahu bahwa Simon juga pasti akan mendapat satu komplimen yang terbaik daripada Yesus. Apa komplimen itu, saudara-saudara? Syabas, anakku Simon Kireni yang baik dan setia. Engkau telah melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu pada hari ini, saya mau berdoa untuk kita, saudara-saudara. Saya percaya bahwa Simon setelah memikul salib Yesus itu, dia telah mengalami satu perubahan, satu orang bilang shaking di dalam dia punya kehidupan, sehingga dia bukan dia yang dahulu lagi. Dan dia mengaku bahwa sepertinya tidak sia-sia dia berjalan melalui lautan samudra untuk satu jarak sekitar 1.300 batu dari Kirene pergi ke Yerusalem. Tidak sia-sia sejauh itu pun. Tidak sia-sia dia menabung, menyimpan duit hanya untuk mau pergi ke Yerusalem. Dan di sana itu adalah satu-satunya peluang, the only chance yang boleh dinikmati oleh manusia. Tidak banyak orang yang menikmati itu, hanya dia. Dia bertemu dengan penciptanya muka dengan muka. Dia mengalami kuasa transformasi darah Yesus, darah anak domba yang kudus itu. Dan pasti dia mengatakan, saya tidak menyesal kalau saya diberi kesempatan lagi. Walau 1000 kali saya akan tetap mengulangi itu. Karena itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi itu adalah sesuatu di mana saya dapat mengenali siapa saya dapat mengenali pencipta saya yang akhirnya membawa saya kepada kehidupan yang kekal. Dan mungkin juga dia akan mengatakan begini, Yesusku, juru selamatku, yang tadinya dia lihat mati, sudah bangkit dan sudah pergi ke surga mendahului saya. Dan saya pasti akan menurut jejaknya, karena dia yang punya surga dan dia membuka jalan untuk saya pergi ke sana. Sungguh bahagia nanti, mungkin sampai bertemu dengan dia akan disambung cerita lagi tentang apa yang terjadi di Calvary. Sesuatu yang sangat baik. Tetapi yang paling manis sekali adalah di mana dia pasti akan mendengar daripada mulut Yesus sendiri ucapan yang manis, ucapan yang penuh bahagia dan pengharapan, di mana dia akan mengatakan begini, Syabas, anakku Simon dari Kirene, engkau yang baik dan yang setia, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Turutlah bersukacita di dalam kegembiraan Tuhanmu, karena engkau telah setia, engkau telah memelihara iman, dan engkau telah menjaganya dengan baik. Terima kasih. Haleluya. Kalau inilah yang menjadi kerinduan saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, kadang-kadang saya tidak mau memikul salib, tetapi pada hari ini saya tahu bahwa salib itu adalah satu-satunya pengharapan manusia. Sama seperti Simon yang tidak kenal, tetapi saya mengenal. Saya mau mengikut Engkau Yesus, saya mau memikul salib sampai saya bertemu dengan Engkau di surga. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, Tuhan, saya mengisytiharkan, mendeklarasikan anak-anak-Mu yang mendengar khotbah ini, mendengar perkongsian ini, sungguh-sungguh akan diberkati, sungguh-sungguh akan diperbaharui kehidupan mereka
kehidupan kami, sehingga Paskah tahun ini adalah satu Paskah yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa di dalam Paskah ini akan terjadi satu perubahan, satu paradigma di dalam kehidupan kami, di mana segala permasalahan, semua serangan-serangan akan berlalu, dan kami akan meningkat ke satu level iman yang tinggi, di mana kami boleh menjadi seperti Simon daripada Kirene. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, biar dimeteraikan, menjadi pedoman, menjadi satu kekuatan kami di masa yang akan datang. Kami berdoa ini di dalam nama Anak Domba Allah, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan juga kawan kami yang sangat baik. Dalam nama itulah kami mengasaskan, mendasarkan doa ini. Amin. Amin. Pada hari ini juga sempena Paskah ini kita akan mengambil perjamuan kudus, dan mari kita mau meneliti, mau memahami apa maksud sebenarnya perjamuan kudus pada hari raya Paskah ini. Kalau kita baca di dalam Keluaran, mari kita baca dulu tuh di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7. Katanya begini, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu daripada perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa. Nah, ini adalah satu bayangan ataupun satu ucapan, satu jaminan Tuhan tentang apa yang akan terjadi kepada orang-orang Israel. Nah, apa yang dia katakan bahwa dia akan membebaskan. Itu adalah satu pengudusan untuk orang-orang percaya. Daripada perhambaan, dia dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Dalam bahasa Inggris itu adalah satu sanctification, pengudusan. Kemudian yang kedua, dia akan melepaskan ataupun deliver. Aku melepaskan kamu daripada perbudakan. Deliverance. Yang ketiga, dia kata, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Menebus artinya redeem, mengembalikan kita punya hak sebagai manusia. Kalau kita tadinya hamba, sekarang kita menjadi manusia yang bebas, yang merdeka. Itu yang dia katakan menebus, yaitu redemption. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah mengangkat kamu jadi umatku. Mengangkat artinya Tuhan menerima kita, accept. So ada 4 yang kita lihat di dalam Keluaran 6 ayat 6 sampai 7 itu, yaitu kita disanctify, kita dikudus, dibenarkan, kita dibebaskan, dimerdekakan, kita ditebus, dan yang sangat manis sekali, kita diterima menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu semua terjadi karena apa yang Yesus lakukan, yaitu pencurahan darahnya, sehingga darah itu telah memenuhi ini semua. Tanpa pencurahan darah Yesus, without the shedding of the blood, tidak ada pengampunan dosa. Dan inilah yang terjadi pada hari ini, saudara-saudara. Kita akan pergi kepada Matius, ayat yang selalu kita dengar, Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai daripada sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Saudara-saudara, kita semua menjadi anak-anak Allah hanya karena apa yang Yesus sudah lakukan, sudah sempurnakan di Golgota. Seperti yang saya pernah katakan, upah dosa adalah maut. Manusia pandai melakukan dosa, tetapi tidak boleh terlepas daripada hukum dosa. Disinilah Yesus berperanan. Kita di dalam kebodohan, di dalam ketidaktahuan kita melakukan dosa, tetapi kita tidak boleh terlepas oleh karena ketidakmampuan kita. Seperti di dalam Galatia 6 itu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kita menabur tetapi kita tidak boleh menolak untuk menuai. Kita menabur dosa, kita menuai dosa. Tetapi Yesus itu sangat baik. Kita tanpa berpikir, tanpa membuat penilaian, kita menabur dosa. Tetapi Tuhan Yesus begitu baik sekali. Dia pergi tolong tuai itu untuk kita, menaruhnya, menyimpannya di atas pundak dia, dan kita boleh terlepas daripada menuai dosa. Sebagai ganti dia memberi kepada kita kehidupan. Syaratnya hanya apabila kita menerima, percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oleh karena kita yang mendengar, seperti yang mendengar semua khotbah ini adalah orang-orang percaya. Kita hanya mau mengulangi apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai memperingati sambil kita mendeklarasikan bahwa dia pasti akan datang. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mengaku bahwa dia akan datang. Sama ada kita percaya atau tidak percaya, Yesus tetap akan datang. Itu tidak akan mengubah dia punya jadwal. Lalu pada hari ini kita mau mengambil ini sambil kita mau mengisytiharkan bahwa darah Yesus itu berkuasa untuk mengubah segala-galanya. Dan lalu mari kita mengambil cawan, dan kita juga mengambil roti, dan kita lakukan ini masing-masing di tempatnya. Haleluya. Akhirnya saya mau berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mau mengucap syukur kepadamu bahwa kami sudah dikuduskan, kami sudah dibebaskan, kami sudah ditebus, dan kami sudah diterima menjadi anak-anak yang maha tinggi, yaitu anak-anak Allah. Karena apa yang Yesus sudah sempurnakan di Golgota. Untuk itu kami mengambil satu tindakan, gambaran di mana kami terlepas daripada itu semua melalui perjamuan kudus ini. Tuhan, kami dapat mengambil perjamuan kudus ini dengan begitu senang sekali. Padahal waktu Engkau mau menyediakan ini untuk kami, Engkau telah melalui hal-hal yang sangat-sangat sakit. Bahkan Engkau telah dikorbankan untuk kami, hanya supaya kami dapat melakukannya dengan cara yang paling sederhana. Tuhan, peringatkan kami selalu bahwa pada hari ini, waktu kami mengambil perjamuan kudus, kami mengisytiharkan darah Yesus itu melindungi kami, membungkus kami. Dan darah Yesus itu juga kami isytiharkan akan menghancurkan wabak yang sekarang sedang melanda. Karena darah Yesus tidak ada yang dapat melawan. Darah Yesus adalah darah yang perkasa, yang mulia, yang dapat menghancurkan, yang dapat mematahkan apa saja hal-hal yang datang daripada iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan, untuk privilege kami dapat mengambil perjamuan kudus ini. Berkati semua anak-anak-Mu. Dan kami berdoa untuk anak-anak yang muda sekalipun.
akan menjadi alatmu di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur semua ini dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin.